Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, di sini saya Amin Ais dengan NIM 19201020. Di sini saya mempresentasikan tugas besar dengan di mata kuliah komunikasi radio gelombang makro dengan berjudul merancang link komunikasi radio gelombang mikro menggunakan software Patlos yang diampu oleh Ibu Khoiruni MS TMT. Yang pertama itu ada set survei, yang dimana lokasi yang berisi paling tidak 2 set survei harus ditentukan para parameter azimut antara set dan ketinggian harus direkam tercatat. Yang kedua ada rencana layout site, sketsa dari set harus menunjukkan arah antena dengan menandai pada peta. Kemudian penjelasan site, terdapat properti termasuk jenis tanah, vegetasi, bangunan staging, akses jalan, ketinggian, saluran air, dan lain-lain. Gunakan sketsa untuk menunjukkan lokasi atau jarak properti tersebut. Perencanaan harus memfoto setiap properti yang ada. Kemudian penjelasan path atau jalur. Idealnya pensurvei harus berjalan kaki dengan mengacu pada peta yang digunakan. Penjelasan umum mengenai terrain dan vegetasi harus dicatat selama kegiatan dilakukan. Kemudian untuk melakukan set survei itu menggunakan Google Earth, yang dimana Google Earth memiliki data model elevasi digital atau DIM yang dikumpulkan oleh misi topografi radar ulang alik NASA. Ini maksud agar tidak dapat melihat Grand Canyon atau Gunung Everest dalam 3 dimensi untuk memenuhi gerbang dicakup STM. Banyak orang yang menggunakan aplikasi ini menambah datanya sendiri dan menjadikan mereka tersedia melalui sumber yang berbeda seperti BBS atau blog. Google Earth memiliki kemampuan untuk memperlihatkan bangunan dan struktur, atau seperti jembatan 3D yang meliputi buatan bangunan yang menggunakan SketchUp, sebuah program pemodern 3 dimensi. Kemudian ada Patlos, yang dimana untuk merancangan setnya, yang dimana Patlos sendiri adalah pengurangan rapat daya atau atenuasi dari gelombang elektromagnetik. Patlos merupakan komponen utama dalam analisa dan desain link budget pada sistem telekomunikasi. Istilah ini umum yang bisa digunakan dalam komunikasi nirkabel dan propagasi sinyal. Rugi-rugi yang ditimbulkan dapat disebabkan oleh banyak efek seperti first phase loss, refraksi, difraksi, refleksi, loss penampang dan komponen dan penyerapan. Patlos juga dipengaruhi oleh bentuk propagasi atau udara kering atau lembab, jarak antara pemancar dan penerimaan, dan desain link budget pada sebuah jaringan radio microwave, maka dipergunakan software Patlos. Kemudian Athena berfungsi untuk menerima atau mengirim gelombang elektromagnetik ke ruang bebas. Antena memiliki frekuensi kerja yang berbeda-beda. Semakin kecil frekuensi yang digunakan, maka jangkauan link yang didapat akan semakin panjang. Namun apabila frekuensi semakin besar, maka jangkauan link yang didapat akan memiliki semakin pendek. Jenis dari antena sangat beragam seperti antena Haron, Yagi, planar, array, dan sebagainya. Perangkat-perangkat yang ada pada link komunikasi gelombang mikro, yang itu ada 2, indoor unit dan outdoor unit, dimana indoor unit sering disebut dengan EDU. EDU berisi modem radio yang berfungsi sebagai titik terminasi untuk sinyal digital dari perangkat end user dan kemudian merubahnya ke dalam sinyal yang berbasis sinyal radio untuk dikirimkan sepanjang media transmisi gelombang mikro dengan menggunakan skema modulasi, dan juga modulasikan carrier ke sinyal digital pada penerima. EDU biasanya ditempatkan di lokasi yang terproteksi. Kemudian outdoor unit atau EDU berfungsi untuk mengkonfigurasi sinyal digital berfrekuensi rendah atau intermediate frekuensi menjadi sinyal radio berfrekuensi tinggi atau radio frekuensi. EDU berisi perangkat radio frekuensi pengirim dan penerima. Dengan fitur ini, EDU juga disebut sebagai radio transceiver. Ketika sinyal diterima dari antena, sinyal biasanya dilewatkan ke low noise
amplifier LNA untuk menguatkan sinyal yang diterima, kemudian dilewatkan ke automatic gain control atau AGC untuk memastikan besar sinyal saat memasuki radio penerima. UDU mendapatkan catuan listrik dan sinyal termodulasi berfrekuensi rendah dari IDU melalui kabel koaksial. Pada melakukan side itu ada pengaruh atmosfer, yang dimana butir-butir hujan memberikan redaman terhadap gelombang elektromagnetik yang melintas. Semakin lebat hujan, maka redaman tersebut semakin besar. Curah hujan di Indonesia termasuk besarnya redaman karena curah hujan dapat dinyatakan dengan rumus A sama dengan A kali R pangkat B, R sama dengan 90/90 ditambah 4D. A efisien sama dengan A dikali D kali R. Baik, kemudian availability itu ukuran kehandalan sistem, sering disebut sebagai availability. Secara ideal semua sistem harus memiliki availability 100%, tetapi hal tersebut tidak mungkin dipenuhi, sehingga dalam sistem pasti terdapat ketidakhandalan. Setiap availability sering disebut juga dengan reliability, yang didefinisikan dengan kemampuan sistem dalam memberikan pelayanan. Kebaikan dari availability adalah unavailability atau outright time, yang artinya kegagalan setiap dalam memberikan pelayanan. Availability path atau lintasan dinyatakan dengan persamaan berikut. Diversity adalah suatu teknik untuk meningkatkan kehandalan sistem dengan cara memasang secara simultan 2 atau lebih antena. 405 mempunyai beberapa penggunaan antena dalam aplikasi antena, yaitu TR, RX, DR, dan TH. TR antena digunakan untuk mengirimkan dan menerima sinyal, sedangkan RX antena digunakan hanya untuk menerima sinyal dari pengirim, dan DR antena digunakan hanya untuk menerima sinyal pada konfigurasi space diversity, dan TH antena yang digunakan untuk mengirimkan dan menerima sinyal pada konfigurasi. Itu yang terakhir ada repeater. Repeater digunakan dalam menanggulangi efek fading, pengaruh hujan pada gelombang mikro berfrekuensi tinggi, serta menjadi line of sight antara pengirim dan penerima agar mampu menghasilkan performa yang diinginkan. Hal ini dikarenakan semakin panjang satu link maka semakin tinggi fading dan kekurangan visibility. Ada dua repeater, yaitu repeater aktif dan repeater pasif, yang dimana repeater aktif memiliki sebuah amplifier untuk membalikan sinyal ke kualitas aslinya sebelum ditransmisikan kembali. Ada dua jenis repeater aktif, yaitu RF repeater dan regenerative repeater. Kemudian repeater pasif, yang dimana salah satu jenis relay station yang bisa disebut microwave repeater. Terdapat dua metode alternatif untuk menerapkan passive repeater, yaitu back dan reflektor billboard. Passive repeater digunakan ketika sebuah jaringan memiliki beberapa penghalang yang tidak dapat dihindari, misalnya gunung atau bukit. Passive repeater digunakan untuk mengulangi sinyal radio dengan mengubah arah pancaran radio tanpa aplikasi peralatan elektronik. Baik, langsung saja ke simulasinya. Di sini saya sudah membuat perancangan site dari Banyumas ke Baturaden, yang dimana Oke, di sini saya sudah membuat simulasi, yang dimana di sini sudah repeaternya mendapatkan nilai unavailability 99,4%. Dan kita lihat di port pasif di repeaternya itu, ya di sini saya menggunakan antena model HPX220A dengan yang sama. Dan di sini antena
antenanya menggunakan antena gain. Di sini lepeater, dan untuk diversity itu ada 2 antena, bisa lebih, dan ini antena awal dan ini antena diversity, yang dimana ini untuk nilainya bakalan sama juga. Baik, mungkin itu saja simulasi saya atau presentasi saya. Kalau ada salah cakap, mohon maaf. Sekian dari saya, terima kasih.